AHY harus menjadi presiden di tahun 2024. AHY, AHY, AHY. RT RW belum pernah, lu belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman. Dengan perjuangan ini, mari kita selesaikan bagaimana AHY, kemenangan AHY 2024. Dan AHY harus menjadi presiden di tahun 2024. Mengharapkan kepada Mas Ketum untuk maju menjadi capres atau cawapres untuk di 2024. AHY, AHY, AHY. Demokrat bisa berada di depan. Demokrat bisa menjadi motor perubahan. Demokrat, jaya, jaya, jaya. Apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, masih usia muda, sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. Biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Nah, yang bisa jawabnya Pak Anies. Kalau saya orang tua ini apa yang semuanya yang baik-baik pasti saya restuin. Ya saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Sesudah Nasdem mencalonkan Anies, beredar kabar kencang kalau Nasdem akan menjadikan Ahmad Heriawan dari PKS sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Dan kalau akhirnya terjadi perkawinan Nasdem dengan PKS, AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hadir langsung dalam pembahasan tim kecil Nasdem, Demokrat, dan PKS bersama bakal calon presiden Anies Baswedan di kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa 25 Oktober. Pertemuan tersebut membahas calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies. Adapun yang hadir adalah dari Nasdem, Ketua DPP Sugeng Suprawoto dan Ketua DPP Willy Aditya. Perwakilan Demokrat Waketum Benika Harman dan Iftitah. Perwakilan PKS Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman. Ketua DPP Pipin Sofia dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Sementara Anies Baswedan turut ditemani Sudirman Said. Mas AHY nyusul kemudian, kata Willy kepada wartawan Selasa 25 Oktober. Ditanya apakah kehadiran AHY karena untuk meminta menjadi cawapres Anies, Willy bilang memang sudah dijadwalkan. AHY hadir langsung karena Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsyah berhalangan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniawan Syah menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan sulit menang jika tetap nekat dipasangkan dengan Ahmad Heriawan atau AHER atau Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk maju di Pilpres 2024. Deddy menyebut meski dari kedua tokoh tersebut, Anies akan mendapatkan dukungan kuat kampanye dari PKS dan Demokrat, hanya saja peluang menang dianggap tetap sulit. Dari sisi keterusungan AHY dan AHER cukup berpeluang, tetapi jika takdir memasangkan Anies dengan dua tokoh ini, meskipun Demokrat dan PKS totalitas berkampanye, peluang menang akan tetap sulit, kata Deddy saat dihubungi Selasa 25 Oktober. Deddy mengatakan Anies justru berpotensi berada di urutan ketiga jika harus menghadapi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo hingga Erlangga Hartarto dalam pertarungan. Untuk itu, Deddy menilai seharusnya PKS dan Demokrat perlu berpikir rasional, terlebih harus mengukur kemampuan logistik hingga mesin politik. PKS dan Demokrat perlu rasional, tidak saja melihat elektabilitas partai tetapi harus melihat kemampuan logistik dan kekuatan jaringan pemilih minimal mesin politik di luar parpol, ungkapnya. Menurutnya apa yang saat ini dimiliki AHER maupun AHY sudah dimiliki seorang Anies Baswedan. Ia mengatakan jika figur dalam pasangan calon kurang lebih sama kualitasnya, maka tidak akan memiliki daya ungkit signifikan. Anies harus dipasangkan dengan tokoh yang tidak dimiliki oleh Anies, pungkasnya. Tim kecil bentukan Nasdem, Demokrat, dan PKS kian intens melakukan pertemuan dalam penjajakan koalisi yang lebih serius.
Kekinian mereka mulai membahas siapa calon pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ketua DPP Willy Aditya dalam keterangannya kepada wartawan menyampaikan bahwa tim kecil hari itu tengah berkumpul. Mereka melakukan pertemuan itu di kediaman Anies Baswedan, calon presiden usungan Partai Nasdem. Berdasarkan pantauan dari keterangan foto yang diterima, terlihat perwakilan Nasdem ada Ketua DPP Sugeng Suprawoto dan Willy Aditya. Sementara Anies Baswedan hadir sendiri didampingi Sudirman Said selaku Naradamling atau Liaison Officer atau LO. Dalam suasana santai, diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda yang membahas terkaitan Wapres, pendalaman kriteria dan mekanismenya, kata Willy Selasa 25 Oktober. Dari pertemuan tersebut diketahui tim kecil belum menemui kata sepakat atau titik temu tentang siapa yang akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Belum ditemukannya kata sepakat itu lantaran masing-masing partai memiliki pandangan berbeda tentang sosok cawapres yang tepat. Pembahasan terjadi secara dinamis dan alot karena Nasdem menyerahkan pada Capres dan PKS mengusulkan Ahmad Heriawan dan Partai Demokrat menawarkan AHY, ujar Willy. Meski seorang politisi, pada dasarnya Anies Baswedan bukanlah pengurus partai. Padahal keberadaannya sebagai capres amat bergantung pada sebuah parpol. Ironisnya, suara Nasdem tidak cukup buat seorang Anies Baswedan daftar ke KPU. Maka tugas mencari cawapres sekaligus menggandeng teman koalisi tentu bukan perkara mudah. Butuh pemikiran mendalam, bahkan mungkin juga biaya besar. Bisa jadi Anies tidak akan nyenyak tidur dibuatnya. Apalagi realitas terakhir makin menunjukkan perkembangan kurang menguntungkan bagi Anies dan juga Nasdem. Tidak seperti perkiraan awal, rencana menarik Demokrat dan PKS ternyata amat sulit. Tidak serupa dengan beli kacang di pinggir jalan, yang dengan mudahnya diperoleh cukup pakai uang buat bayar sekitar 10 hingga 20 ribu. Terlebih apa karena kesal atau bagaimana, belakangan Surya Paloh makin keras menanggapi manuver Demokrat PKS yang seakan jual mahal. Disarikan dari Detik News 22 Oktober, Ketum Nasdem ini bagai kasih ultimatum. Katanya baik itu Demokrat, PKS atau siapa saja mau koalisi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nasdem tidak mau didesak-desak. Cukup berani juga Surya Paloh berujar demikian. Tapi biarlah itu urusan pribadi Surya Paloh. Yang jelas meski ada beberapa kali pertemuan, kata sepakat antara Nasdem, Demokrat, dan PKS belum juga terwujud. Ini ibarat sepak bola, tiap pemain di masing-masing posisi, terutama gelandangan, memang sulit kasih support berupa suplai bola ke area kotak penalti lawan, namun tidak juga berubah gol. Apakah karena para pemain yang diberi tugas sebagai striker rebutan memasukkan bola? Melihatnya seperti itu. Antara penyerang satu dengan lainnya tidak saling toleransi, masing-masing ingin mendapatkan nama sebagai pencetak gol. Padahal bola hasil operan gelandangan sudah sangat bagus, tinggal tembak saja. Tetapi karena ada persaingan, akhirnya terjadi adu kaki antar teman sendiri. Seperti yang sudah sering disinggung, memang Partai Demokrat dan PKS rebutan menjadi pendamping Anies Baswedan. Dua-duanya saling getol mempertahankan keinginan. Demokrat getol mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, sementara PKS mengusulkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Sementara Nasdem sendiri meski sepenuhnya menyerahkan pada Anies, namun Nasdem ingin figur di luar Demokrat atau PKS. Kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hermawi Taslim, cawapres yang masuk radar Parpol Surya Paloh itu diantaranya Andika Perkasa, Khofifah Indar Parawansa, dan Putri Gusdur Yeni Wahid. Belakangan malah muncul nama baru yaitu mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Maka jika tidak suka didesak-desak oleh parpol calon teman koalisi sebagaimana istilah Pak Paloh di atas, sebaiknya Nasdem dan Anies harus berani ambil sikap tegas. Tetap berharap pada Demokrat dan PKS dengan konsekuensi dihadapkan pada rebutan cawapres atau lupakan itu beralih cari alternatif lain.